Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Firmansyah. Izin untuk mempresentasikan terkait materi Designing Organizational Structure pada PT Gaya Tunggal Tbk. Yang pertama adalah organization struktur dari PT Gaya Tunggal Tbk itu sendiri. Nah, berikut merupakan struktur organisasi dari PT Gaya Tunggal Tbk di tempat saya bekerja, khususnya di plan PCR atau Passenger Car Radial. eh, di di plan ini dikepalai oleh satu orang plan head, kemudian terdapat dua asisten plan head, yaitu asisten plan head manufacturing dan asisten plan head non manufacturing. Untuk manufacturing sendiri terdapat empat departemen. Yang pertama adalah production material cold dan production material hot. Masing-masing dipimpin oleh satu orang departemen head, kemudian terdapat satu departemen production curing yang dikepalai oleh satu orang departemen head dan production building. Selanjutnya untuk non-manufacturing terdapat tiga bagian, yaitu production planning control. Selanjutnya yang kedua adalah quality control dan final inspection. Kemudian yang terakhir adalah industrial engineers dan manajemen support K3L. Selanjutnya di struktur organisasi Plan PCR ini juga terdapat koordinator 4 grup 3 shift dan wakil koordinatornya. Mulai dari grup A, B, C, dan D. Selanjutnya yang kedua adalah organizational design, yaitu terkait 6 key elements. Jadi organizational design ini adalah proses yang menentukan struktur dan sistem dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat 6 elemen kunci dalam desain organisasi yang membantu untuk mengatur bagaimana pekerjaan dan koordinasi itu dibagi sesuai dengan tanggung jawab, serta bagaimana komunikasi dan koordinasi dilakukan. Nah, berikut adalah keenam elemen tersebut. Yang pertama adalah work specialization. Jadi pada PT Gaya Tunggal Tbk ini dapat membagi tugas-tugas secara spesifik kepada karyawannya berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka. Misalnya pada divisi produksi, yaitu memiliki tim khusus untuk setiap tahap pembuatan ban, dari mulai desain hingga pengujian kualitas. Hal ini memungkinkan karyawan pada PT Gaya Tunggal Tbk ini bisa untuk fokus pada tugas tertentu dan menjadi ahli pada bagiannya. Selanjutnya untuk elemen yang kedua adalah departmentalization. Jadi perusahaan dapat mengorganisir karyawan ke dalam departemen berdasarkan fungsi, produk, wilayah, atau pelanggan. Jadi misalnya departemen produksi, pemasaran dan keuangan dan sumber daya manusia itu memiliki tanggung jawab masing-masing yang jelas. Jadi hal ini dapat membantu dalam mengelola tugas dan tanggung jawab secara lebih efisien. Selanjutnya untuk elemen yang ketiga adalah chain of command. Jadi pada PT Gaya Tunggal Tbk ini juga menetapkan hierarki yang jelas di mana setiap karyawan mengetahui kepada siapa mereka harus melapor. Hal ini memungkinkan bahwa instruksi dan informasi ini dapat mengalir dengan lancar dari manajemen atas hingga ke bawah, sehingga dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya untuk elemen yang keempat adalah span of control. Jadi perusahaan menentukan jumlah karyawan karyawan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer. Dengan menyesuaikan rentang kendali ini, PT Gaya Tunggal Tbk memastikan bahwa manajer dapat memberikan perhatian yang cukup kepada setiap karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Untuk elemen yang kelima yaitu centralization dan decentralization. Jadi pada PT Gaya Tunggal Tbk ini juga menentukan tingkat di mana pengambilan keputusan ini dilakukan di tingkat atas, serta didistribusikan ke tingkat yang lebih rendah. Jadi pada pendekatan desentralisasi ini dapat digunakan untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada manajer yang berada di lini depan dalam pengambilan keputusan sehari-hari sebagai decision maker. Sementara keputusan strategis tetap berada di tangan manajemen puncak. Untuk elemen yang selanjutnya atau yang terakhir adalah formalization. Jadi perusahaan perlu menetapkan aturan, prosedur, dan standar yang jelas untuk memastikan
bahwa konsistensi dalam melakukan operasi produksi. Jadi pada PT Gaya Tunggal Tbk ini juga mengembangkan manual prosedur operasi standar untuk setiap departemen, yaitu seperti SOP. Jadi hal ini dapat memastikan bahwa semua karyawan itu dapat mengikuti semua proses yang sama dan mengurangi variasi yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya yang ketiga adalah organization karakteristik. Jadi organisasi ini dapat memiliki dua karakteristik utama dalam hal struktur, yaitu mekanistik dan organik. Jadi struktur mekanistik ini memiliki beberapa struktur. Yang pertama adalah hierarki yang kaku. Jadi struktur ini sangat hierarkis dengan banyak tingkatan manajemen. Nah, itu yang kedua adalah sentralisasi. Jadi pengambilan keputusan itu hanya terpusat terhadap satu tingkat atas organisasi. Kemudian yang ketiga adalah spesialisasi tinggi. Tugas dan tanggung jawab itu sangat terspesialisasi dan dibagi dengan jelas. Selanjutnya adalah formalitas yang tinggi. Jadi pada formalitas yang tinggi ini banyak terdapat aturan, prosedur, dan kebijakan yang terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya adalah komunikasi yang vertikal, yaitu informasi mengalir dari atas ke bawah melalui jalur yang formal. Sedangkan untuk struktur organik itu yang pertama memiliki hierarki yang fleksibel. Jadi struktur yang fleksibel itu lebih datar dengan sedikit tingkatan manajemen. Kemudian yang kedua itu adalah desentralisasi. Jadi pengambilan keputusan itu didistribusikan ke berbagai tingkatan dalam organisasi. Lalu yang ketiga adalah spesialisasi yang rendah. Tugas dan tanggung jawab itu lebih sedikit dan lebih umum serta lebih fleksibel. Selanjutnya adalah formalitas yang rendah. Jadi aturan dan prosedur itu lebih sedikit dan dapat berjalan dengan lebih fleksibel. Kemudian dari komunikasinya adalah komunikasi yang lateral. Jadi informasi itu mengalir secara horizontal dan vertikal, memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka dan kolaboratif. Eh, Nah, untuk PT Gaya Tunggal ini TBK ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Eh, Kebanyakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ini memiliki struktur struktur organisasi yang mekanistik. Nah, berikut merupakan struktur organisasi mekanistik di PT Gaya Tunggal TBK. Yang pertama itu memiliki spesialisasi yang tinggi. Jadi tugas dan tanggung jawab itu sangat terdefinisi dan dibagi secara spesifik di antara karyawan. Contohnya, PT Gaya Tunggal TBK ini membagi tugas-tugas yang spesifik kepada karyawan berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka, seperti dalam proses produksi dan yang melibatkan tim khusus untuk desain, yaitu tim R&D dan teknikal, kemudian tim produksi, selanjutnya adalah tim pengujian kualitas atau quality control, dan final inspection. Untuk yang kedua adalah rantai komando yang jelas. Jadi terdapat hierarki yang ketat di mana setiap karyawan itu mengetahui kepada siapa mereka harus melapor. Jadi pada PT Gaya Tunggal TBK ini memiliki hierarki yang jelas di mana setiap karyawan itu mengetahui kepada siapa mereka harus melapor. Jadi dengan diterapkannya ini dapat memastikan bahwa aliran informasi itu dapat berjalan dengan lancar dari manajemen ke atas hingga ke bawah. Selanjutnya adalah sentralisasi. Jadi pengambilan keputusan itu biasanya dilakukan di tingkat atas organisasi. Jadi pengambilan keputusan strategis ini dilakukan oleh manajemen puncak, sementara keputusan operasional sehari-hari mungkin didesentralisasikan di manajer lini lini depan. Untuk yang selanjutnya adalah formalitas, yaitu terdapat banyak aturan, prosedur, dan standar yang harus diikuti oleh karyawan. Jadi pada PT Gaya Tunggal TBK itu juga memiliki aturan, prosedur, dan standar yang jelas untuk memastikan konsistensi dalam operasi produksi, seperti SOP untuk setiap departemen. Selanjutnya adalah rentang kendali yang sempit. Manajer mengawasi sejumlah kecil karyawan untuk memastikan kontrol yang ketat. Jadi pada PT Gaya Tunggal TBK itu beberapa manajer harus mengawasi sejumlah kecil karyawan untuk memastikan kontrol yang ketat dan perhatian yang cukup kepada setiap karyawannya. Seperti manajer pada level section head pada PT Gaya Tunggal TBK itu biasanya membawahi 20 karyawan. Selanjutnya yang keempat adalah contemporary organizational design. Jadi desain organisasi kontemporer ini adalah pendekatan modern dalam mengatur struktur dan operasi organisasi untuk meningkatkan fleksibilitas,
kecepatan, dan responsivitas terhadap perubahan. Nah, pada PT Gaya Tunggal Tbk ini memiliki beberapa jenis desain organisasi kontemporer. Yang pertama adalah tim struktur. Jadi tim struktur ini adalah struktur organisasi di mana karyawan mau dikelompokkan ke dalam tim berdasarkan proyek atau tugas tertentu. Jadi setiap tim itu memiliki tujuan yang jelas dan bekerja secara kolaboratif dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Jadi karakteristik utama dari tim struktur ini meliputi yang pertama adalah kolaborasi yang tinggi, yaitu anggota tim dapat bekerja sama secara erat. Selanjutnya yang kedua adalah fleksibilitas. Jadi setiap tim itu dapat dibentuk dan dibubarkan sesuai kebutuhan proyek. Selanjutnya yang ketiga adalah otonomi. Tim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terkait proyek mereka. Jadi contoh penerapan di PT Gaya Tunggal Tbk ini, mereka bisa membentuk tim khusus untuk setiap lini produk seperti ban sepeda, ban motor, dan ban mobil. Seperti yang saya tampilkan tadi di awal struktur organisasi Plan PCR. Nah, Plan PCR ini bergerak di pembuatan ban mobil, sedangkan masih ada plan-plan lain yang bisa membuat ban sepeda dan ban truk dan lain-lain. Jadi setiap tim ini pada setiap plan itu bertanggung jawab penuh atas pengembangan produksi dan pemasaran produk mereka. Misalnya tim ban mobil ini terdiri dari anggota dari berbagai departemen seperti R&D, produksi, dan pemasaran yang bekerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yang kedua adalah matriks struktur. Jadi matriks struktur ini adalah struktur organisasi di mana karyawan memiliki dua atau lebih manajer. Biasanya seorang manajer fungsional itu dan manajer proyek itu memiliki fleksibilitas dan penggunaan sumber daya yang efisien. Jadi karakteristik utama dari matrix struktur ini yang pertama adalah dual reporting, yaitu karyawan melapor kepada lebih dari satu manajer. Yang kedua adalah kolaborasi lintas fungsi, yaitu tim terdiri dari anggota dari berbagai departemen. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas. Jadi memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan proyek. Contoh penerapannya pada PT Gaya Tunggal Tbk ini, mereka dapat menggabungkan fungsi-fungsi departemen dengan proyek-proyek tertentu. Misalnya, seorang insinyur dari Departemen R&D itu dapat bekerja pada beberapa proyek sekaligus. Kemudian mereka melapor kepada manajer manajer proyek dan juga kepada manajer manajer Departemen R&D. Hal ini memungkinkan bahwa fleksibilitas dan penggunaan sumber daya pada perusahaan itu lebih efisien. Selanjutnya adalah project struktur. Jadi project struktur ini adalah struktur organisasi yang berfokus pada proyek tertentu. Setiap proyek memiliki tim khusus yang dibentuk untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Jadi karakteristik pada proyek struktur ini fokus pada proyek, kemudian memiliki tim yang khusus, selanjutnya adalah memiliki manajer manajer proyek yang sebagai pemimpin dan bertanggung jawab penuh. Jadi contoh penerapan pada PT Gaya Tunggal Tbk ini, PT Gaya Tunggal itu memiliki tim proyek khusus di mana tim ini akan terdiri dari anggota dari berbagai departemen yang bekerja sama selama durasi waktu tertentu. Kemudian setelah proyek ini selesai, tim ini dapat dibubarkan dan anggota kembali ke posisi asal mereka atau ke proyek baru. Selanjutnya adalah boundaryless organization, yaitu adalah struktur organisasi yang menghilangkan batasan tradisional antara departemen dan hierarki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dan inovasi. Karakteristik utama dari boundaryless organization ini yaitu yang pertama memiliki komunikasi yang terbuka. Yang kedua adalah kolaborasi lintas batas. Kemudian yang ketiga adalah adaptabilitas yang tinggi. Contoh penerapannya yaitu PT Gaya Tunggal Tbk dapat mengadopsi pendekatan boundaryless dengan mengurangi batasan antara departemen dan hierarki. Hal ini bisa dilakukan dengan mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi lintas fungsi. Misalnya menggunakan platform digital untuk berbagi informasi dan ide secara real time antara karyawan di berbagai lokasi dan departemen, sehingga mempercepat inovasi dan respons terhadap perubahan pasar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi struktur organisasi PT Gaya Tunggal Tbk ini khususnya pada plan PCR ini terdiri dari dua bagian, yaitu manufacturing dan non manufacturing. Dengan masing-masing terdapat empat dan tiga departemen di bawahnya. Selanjutnya, PT Gaya Tunggal Tbk ini lebih cenderung memiliki karakteristik organisasi yang mekanistik dengan struktur yang kaku, hierarkis, dan formal.
Hal ini membantu dalam mengelola operasi yang kompleks dan memastikan efisiensi serta konsistensi dalam produksi dan manajemen. Selanjutnya yang terakhir adalah PT Gaya Tunggal Tbk juga telah menerapkan desain organisasi yang baik dalam eh, penerapannya sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas, kolaborasi, dan inovasi dalam operasional organisasi. Jadi struktur-struktur tersebut memungkinkan bahwa perusahaan itu dapat lebih responsif terhadap perubahan pasar, kemudian dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan adaptif. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.